Satu kali siaran langsung meraup 3 juta dolar. Kamu layak mendapatkan mobil BMW ini. Satu kali siaran saja langsung dapat mobil. 10 tahun pengabdianku tidak ada artinya. Baik, selanjutnya mari kita sambut koki utama Siang Manlo yaitu Guan Dashan. Master Guan, silakan naik ke panggung. Master Guan, ini adalah uang lelah yang khusus disiapkan oleh Nyonya Bos untukmu. Bau asap dapur di tubuhmu itu hanya bernilai seharga ini saja. Merasa kurang? Lau Guan. Jadi orang itu harus tahu rasa cukup. Keahlian kunomu itu bisa dipakai untuk sekadar menyambung hidup saja, sudah bagus. Perusahaan melakukan ini karena mengenang jasa lamamu. Kalau tidak, kamu sudah diganti sejak lama. 10 tahun menjaga resep kuah tua ini hanya dihargai 2.000 dolar. Ini adalah tunjangan perusahaan untuk karyawan lama. Lau Guan, orang tua harus banyak makan buah, biar pencernaan lancar, itu bagus untuk kesehatan. Oh iya, sisa makanan staf dari perjamuan hari ini, bawa saja pulang semuanya. Aku dengar rumah reotmu itu masih harus membayar cicilan. Bisa hemat satu porsi makanan kan lumayan. Hahaha. Lau Guan, apa maksudmu? Guan Dashan, pikirkan baik-baik. Begitu kamu melangkah keluar dari pintu ini, resep kuah tua Siang Manlo ini bukan lagi milikmu. Nyonya Bos, Guan Dashan, masih berani-beraninya kamu mengajukan permohonan? Lihat sendiri laporan pemeriksaan pihak ketiga ini. Kadar nitrit dalam kuah bumbu milikmu melebihi batas 10 kali lipat, dan semua standar kebersihannya tidak lulus. Jika bukan aku yang menahannya, instansi terkait pasti sudah datang untuk menyegel toko ini. Kamu itu membahayakan orang lain, dan merusak citra perusahaan. Andainya aku tidak mengingat jasa-jasamu sebagai karyawan lama, ku pasti sudah menyuruh orang membawamu ke jalur hukum. ini semua bohong. Kuahku benar-benar tidak ada masalah. Setiap butir rempah aku pilih sendiri, dan waktu memasaknya sudah aku awasi selama 10 tahun. Semua data di sini hanya karangan. Ini jelas terpampang dengan stempel resmi. Bagaimana mungkin palsu? Guan Dashan, berhentilah bersikap tidak tahu malu. Tindakan tidak bertanggung jawab sepertimu ini adalah bahaya yang paling besar. Laporan pemeriksaan apa ini? Ini adalah surat keputusan yang sudah disiapkan. Sebuah rencana matang untuk menyingkirkanku. Master Guan, zaman sudah berubah. Dunia kuliner sekarang mengedepankan standarisasi, SOP, efisiensi, dan penghematan biaya. Cara-cara yang hanya mengandalkan perasaan dan pengalaman itu sudah kuno. Itu hanyalah cara kerja bengkel kecil. Mulai hari ini, aku akan sepenuhnya menerapkan dapur pusat model hidangan siap saji. Gunakan teknologi untuk menggantikan drum bumbu yang kotor itu. Ribuan gerai, dengan tampilan yang sama, rasa yang seragam. Hanya dengan cara inilah, Siang Manlo baru bisa menjadi besar dan kuat. Sedangkan kamu, Master Guan, karena kelalaian dan pemikiranmu yang tertinggal, perusahaan memutuskan untuk memensiunkanmu lebih awal. Mulai saat ini, aku akan mengambil alih posisi kepala koki eksekutif dan mengelola seluruh bagian dapur. Kamu bahkan tidak bisa membedakan bumbu-bumbu dasar, dan kamu ingin mengelola dapur. Guan Dashan, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini drum bumbu di dapur itu adalah milik perusahaan. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan menuntutmu atas pencurian properti perusahaan. Bos, kaldu dalam panci ini sudah aku pelihara selama 10 tahun. Ia bernyawa. Tanpaku, ia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Jangan terlalu tinggi hati, dunia tetap berputar tanpa siapapun. Direktur Zhao adalah lulusan magister dari universitas ternama. Apa mungkin dia masih kalah darimu? Seorang koki yang cuma lulusan SD. Panci kaldu itu, hanya kamu saja yang menganggapnya berharga. Benar. Apa maksudnya bernyawa atau tidak? Bukankah itu cuma panci berisi air bumbu? Aku punya banyak resep, racikan sembarangan pun jauh lebih enak daripada punyamu. Kawan lama, sepertinya kali ini aku tidak bisa menjagamu lagi. Mau apa kamu? Mau mencuri aset perusahaan? Jangan harap. Panci kaldu yang sekarang digunakan ini adalah milik perusahaan. Kamu tidak boleh membawa pergi setetes pun. Ini adalah kaldu yang aku besarkan. Kamu besarkan? Kamu kan bekerja di perusahaan. Air dan gas juga dari sini. Berarti kaldu ini milik perusahaan. Lagi pula panci ini kotor dan bau. Isinya cuma bakteri. Laporan pemeriksaan bilang ini tidak memenuhi standar. Sampah seperti ini hanya akan jadi bencana jika disimpan. Harus segera dimusnahkan sekarang juga. Kamu sendiri yang harus membuangnya. Jangan sampai mengotori peralatan baruku. Satpam, nyalakan kameranya, rekam seluruh prosesnya, supaya kakek tua ini tidak macam-macam. 10 tahun. Apa akan hancur begitu saja? Buang sekarang. Kenapa diam saja? Kamu dilarang pergi sebelum membuang semuanya. Bau sekali. Barang seperti ini, bisa-bisanya diberikan kepada orang. Seharusnya sudah dibuang sejak lama. Waktunya membersihkan pengkhianat. Mulai semuanya dari awal. Sudah 10 tahun aku minta maaf padamu. Sudah gila ya? Bersujud di depan sebuah ember kosong? Sepertinya otak orang tua ini sudah tidak berfungsi lagi. Jiwa Siang Manlo sudah hancur. Tunggu, ini belum selesai. Geledah dia! Siapa tahu orang tua ini menyembunyikan sesuatu? Mungkin resep rahasia perusahaan?
Sampah seperti ini dianggap harta karun. Hanya orang udik sepertimu yang menghargainya. Sudahlah, pergi sana. Jangan pernah muncul lagi di jalan ini. Kamu merusak citra merek Xiangman Lou kami. Pulanglah ke kampung halamanmu dan bertanilah. Tempat itu baru cocok untukmu. Jiwanya masih ada. Berhasil hidup kembali. Bagus sekali. Tidak peduli ada orang yang datang atau tidak. Selama sup ini ada, aku akan tetap di sini. Mereka mungkin mengira, setelah mengusirku, mereka bisa langsung sukses besar. Bau aneh apa ini? Baunya seperti cairan kimia. Cuy, bebek ini pasti sudah bangkai ya. Baunya amis sekali, sama sekali tidak bisa dikunyah. Layan, apakah kalian mengganti koki? Rasanya benar-benar berbeda dari yang dulu. Semuanya jangan panik. Tolong tenang. Mungkin peralatan barunya masih dalam penyesuaian. Kami akan segera memperbaikinya. Akan segera kami perbaiki. Penyesuaian? Saya sudah makan di sini selama 5 tahun dan belum pernah makan sesuatu yang seburuk ini. Di mana masakan Master Guan yang biasanya? Master Guan sudah pensiun. Sekarang kami memiliki teknologi yang lebih canggih. Pensiun? Kalau begitu aku tidak akan datang lagi. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang rasanya akan sama persis? Tidak mungkin. Resepnya sudah diikuti sesuai takaran. Bagaimana mungkin bisa salah? Ini hanya masalah pengaturan apinya saja. Tinggal disesuaikan sedikit pasti beres. Akan segera siap. Cari cara untuk mengatasinya. Jika hari ini tempat ini sampai hancur reputasinya, kamu juga tidak perlu bekerja lagi di sini. Direktur Zhao, bukankah takaran ini terlalu banyak? Terakhir kali kita menambah 1 sendok saja. Pelanggan sudah bilang kalau itu pahit. Apa yang kamu tahu? Kalau tidak diberi bumbu yang kuat, bagaimana caranya menutupi rasa asam itu? Buat lidah mereka sampai mati rasa karena pedas. Sehingga rasa asam dan bau amis itu tidak akan terasa sama sekali. Xiangman Lou sudah berubah. Dulu sangat memuaskan, tapi sekarang malah menderita. Apakah ini yang kalian sebut peningkatan? Siapa yang menulis ulasan negatif ini? Hapus semuanya, lalu bayar orang untuk menaikkan ulasan positif lagi. Kakak Wang, ada beberapa unggahan yang sudah masuk pencarian populer lokal. Bahkan ada yang merekam video tentang diare dan masuk rumah sakit. Jika tidak bisa dihapus, kalian harus tetap menghapusnya. Siapapun yang berani mengunggah sembarangan, aku akan kirim surat somasi untuk menuntutnya. Nah, ini baru aromanya. Wah, aroma apa ini? Sangat harum. Ini baru aromanya Lau Guan. Aroma obat herbal yang sudah lama aku kenal ini. Aku yakin ini aromanya. Siapa itu? Lau Guan? Dia koki utama di Xiangman Lou dulu. Masakan asinan dagingnya tiada duanya di sepanjang jalan ini. Ayo coba lihat. Lau Guan, benar itu kamu. Aku sudah lama mencarimu. Inilah rasanya. Sudah 10 tahun, tapi tidak ada yang berubah. Master Guan, Old Zhang, ingin pesan apa? Master Guan, aku sudah tahu kamu tidak akan pergi. Inilah baru yang namanya makanan manusia. Makanan di seberang sana itu untuk pakan babi. Master Guan, aku akan mempromosikanmu lewat postingan media sosial. Tidak perlu. Kualitas rasa akan selalu dicari orang. Jangan begitu, makanan seenak ini tidak boleh dibiarkan terabaikan di sini. Aku sudah menang. Kakak Wang, hari ini jumlah pelanggan naik 3 kali lipat. Sudah kukatakan, harga murah adalah kunci kesuksesan. Soal rasa, tidak. Mau rasa seperti apapun, yang penting pelanggan datang. Cuma begini makanan seharga $9,9? Rasanya asin dan pahit, masih lebih enak makanan pedagang kaki lima. Benar, kembalikan uangku. Betul itu? Old Liu, kamu masih mau pergi ke Xiangman Lou? Kenapa memangnya? Jangan ke sana lagi, tempat itu penipuan. Pergilah ke gang di seberang untuk mencari Lau Guan. Di sana barulah rasa yang autentik. Lau Guan? Maksudmu Master Guan yang dulu ada di Xiangman Lou? Dia ternyata sudah buka usaha sendiri? Begitu satu suapan, kamu akan tahu apa artinya bumbu warisan 10 tahun. Kabar ini sudah tersebar luas di media sosial. Jiwa sesungguhnya dari Xiangman Lou ada di gang seberang. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Lihatlah, pelanggannya sangat banyak. Tidak peduli soal reputasi, pelanggan yang datang berarti kita menang.
Anak muda Zhao Kai ini memang hebat juga. Cih, satu pedagang kaki lima tidak akan bisa membuat kekacauan besar. Semuanya, hari ini kita sudah sampai di toko legendaris kota ini, Xiangman Lou. Katanya tempat ini baru saja diperbarui, dan rasanya jadi jauh lebih nikmat. Ayo, mari kita cicipi kepala bebek andalan ini. Teman-teman, rasanya agak sedikit menyengat ya. Mungkin ini ciri khasnya. Rasa apa ini? Teman-teman, inilah cinta yang sesungguhnya. $20.000, aku sudah menghabiskan $20.000 hanya untuk memberi keuntungan padanya. Mengapa? Mengapa aku tidak bisa menghasilkan rasa itu? Padahal resepnya sudah kuberikan pada kalian. Dasar kalian sampah tidak berguna. Presiden Zhao, yang Anda berikan itu adalah resep kimia. Semuanya berisi bahan tambahan. Lau Guan itu menggunakan fermentasi alami, mengandalkan waktu dan teknik memasak. Ini benar-benar hal yang berbeda. Bos, beri saya kuah kaldu ini. Saya akan bayar lebih. Bungkuskan satu mangkuk besar untuk saya bawa pulang. Tes saja di laboratorium kalau mau. Rahasia sup ini bukan ada pada resepnya. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Tanpa bahan pengawet, tanpa penyedap rasa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya seorang koki kampung yang tidak lulus kuliah. Bagaimana mungkin aku, seorang lulusan magister luar negeri, bisa kalah darinya? Halo, apakah ini lembaga pengawasan sanitasi? Saya ingin melapor. Di dalam gang seberang, ada lapak pinggir jalan tanpa izin. Kondisi higienitasnya sangat buruk, dan sangat mengancam keamanan pangan. Benar, tepat di seberang gedung gang itu. Guan Dashan, apa gunanya keahlianmu itu? Tanpa izin, kau hanyalah pedagang kaki 5 ilegal. Ada yang melaporkan Anda berjualan tanpa izin, kami datang untuk memeriksanya. Apakah ada dokumen perizinannya? Semuanya ada di sini. Sertifikat kesehatan, surat izin. Bahkan nota pembelian barang setiap hari pun lengkap. Ketua, aroma kuah ungkepan ini murni wangi rempah herbal, tidak tercium aroma bahan kimia tambahan sama sekali. Bahkan embernya pun lebih bersih daripada punya kantin kita. Bolehkah saya mencicipinya sedikit? Rasanya luar biasa. Tolong bungkuskan 5 kati untuk saya. Pak Tua, surat-surat Anda memang lengkap, tapi kondisi tempat jualan ini memang agak memprihatinkan. Saran saya, segera cari ruko yang layak. Keahlian sehebat ini, jangan sampai tersembunyi di dalam gang saja. Alih-alih laporannya berhasil, malah membantuku mendapatkan pengakuan resmi. Aset inti toko Anda, cita rasa sudah hilang, risiko proyek ini terlalu besar, kami tidak akan berinvestasi. Aku sudah mengantre selama 40 menit kena embusan angin ini. Terakhir kali aku ikut lelang $300 juta, aku tidak pernah merasa segelisah ini. Jangan terus mendesak. Terakhir kali aku datang terlambat, usus besarnya habis terjual hanya dalam waktu setengah jam. Aku menyetir 2 jam dan usahaku sia-sia. Astaga, kedai pinggir jalan macam apa ini? Mobil-mobil yang terparkir di depan pintu saja. Jika dijumlahkan harganya pasti mencapai puluhan juta dolar. Hari ini hanya ada 3 meja yang terisi, itu pun semuanya dari pesanan berkelompok. Ku dengar para VIP dari toko sebelah, semuanya pindah ke gang di seberang. Lihat saja macetnya di luar sana, semuanya datang demi Lau Guan. Kedai pinggir jalan itu, antreannya sangat panjang. Sedangkan restoran mewah bintang 5 kita malah sepi, benar-benar tidak masuk akal. Bukannya kamu bilang itu, cuma kedai pinggir jalan rendahan. Kenapa semua tamu VIP-ku malah lari ke sana? Ini yang kamu sebut kuliner teknologi tinggi? Itu karena orang-orang miskin itu tidak punya selera, tidak tahu cara menikmati hidangan mewah berkelas. Mereka hanya layak makan di kedai pinggir jalan seperti itu. Berhenti bicara omong kosong soal kelas atas. Tidak ada uang lagi di rekening. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan kelaparan. Kalau mau melihat, lihat saja secara terang-terangan. Masukkan bumbunya dulu, tunggu sampai air mendidih, buang busanya 3 kali, lalu kecilkan api, dan diamkan selama 40 menit. Kembalilah dan beritahu dia, Presiden Zhao tidak perlu melakukan ini secara sembunyi-sembunyi. Keahlianku ini, dia tidak akan bisa mempelajarinya meskipun aku membiarkannya melihat secara terbuka. Garamnya menggunakan merek yang sama. Airnya pun akurat hingga ke mililiter, waktu masaknya pun tidak meleset sedetik pun. Kali ini tidak mungkin gagal. Garam halus merek Kichi, 3,7 gram. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal langkah-langkahnya persis sama. Kenapa hasilnya masih terasa hambar seperti air cucian panci? Ci bersih kuah rebusan itu. Lau Guan sudah merebusnya selama 10 tahun. Cita rasa dari 10 tahun lamanya, mana mungkin bisa ditiru hanya dalam 1 malam. 10 tahun?
Bagaimana aku bisa mengejar ketertinggalan 10 tahun itu? Orang tua, kalau tahu diri segera pergi dari sini, mulai sekarang wilayah ini di bawah kekuasaan kami. Berani sekali bajingan kecil ini, berani menyentuh kedai milik Tuan Guan. Sepertinya kalian belum mencari tahu siapa yang melindungi kawasan ini. Kalian mencari masalah ya? Ini salah paham, benar-benar salah paham. Tuan Guan, Anda tetaplah berjualan makanan Anda dengan tenang. Di lorong ini, siapapun yang datang harus menghormati Anda. Terima kasih banyak semuanya. Di sana diskon 50% saja tidak ada yang datang, dia hanya jualan di pinggir jalan tapi berani menaikkan harga. Apa kakek ini sudah gila? Memangnya kenapa kalau harga naik, barang milik Lau Guan layak dihargai segitu? Meskipun lebih mahal sedikit pun aku rela membayarnya. Bahan yang bagus menghasilkan rasa yang lezat. Lebih baik rugi apa saja daripada harus mengurangi kualitas bahan. Waktu itu kami tidak punya nyali, kami tidak berani membela Anda. Si sampah Zhao Kai itu sama sekali tidak menganggap kami sebagai manusia. Setiap hari melampiaskan amarah pada kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Kami benar-benar sudah tidak tahan lagi. Bro, kami ingin ikut bekerja dengan Anda. Berdirilah. Seorang pria harus menjaga harga dirinya, jangan sedikit-sedikit berlutut. Karena kalian sudah kembali, jangan berpura-pura sedih lagi. Cepat cuci tangan dan mulai bekerja. Mana orang-orangnya? Kemana perginya mereka semua? Siapa yang mengizinkan mereka pergi? Ubah ventilasi udaranya, tiupkan ke arah seberang jalan. Master Guan, Anda benar-benar ingin membuat masalah? Apa kamu menciumnya? Bau apa itu dari seberang? Wah, ini harum sekali. Bahkan aku sendiri pun ingin pergi makan ke seberang. Selama bisa merebut kembali pelanggan, cara apapun akan setimpal. Aku tidak tahu bumbu apa yang mereka ubah. Kali ini rasanya berbeda. Sulit untuk dijelaskan, tapi benar-benar bikin ketagihan. Sekali mencoba, pasti mau lagi. Kenapa beberapa hari ini tiba-tiba ada banyak pengunjung? Sebenarnya apa yang kamu tambahkan ke dalam bumbu marinasi itu? Ibu tidak usah ikut campur. Sudah kukatakan, ini kekuatan sains. Rahasia untuk membalikan keadaan ada di dalam satu panci ini. Bagaimana caramu menjelaskan barang-barang ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa secepat ini? Ini tidak mungkin. Atas dasar apa kalian menyegel toko saya? Ini toko saya. Aha. Aduh, ini jauh lebih menarik daripada drama televisi. Dulu dia sangat sombong. Coba lihat sekarang. Produk dari Lau Guan memang jauh lebih berkualitas. Melakukan cara-cara curang, cepat atau lambat pasti akan kena batunya. Guru, sedang ada masalah di pihak lawan. Aku sudah lihat, fokus saja pada pekerjaanmu. Akun Anda telah dibekukan, sehingga tidak bisa memproses transaksi apapun. Wang Chunhua, kamu berutang 80.000 dolar padaku. Jangan harap bisa pergi sebelum membayar hari ini. Xiao Zhao, aku Chunhua, bantulah aku memohon padamu. Sudah datang sejak jam 4 pagi, dan sudah ada lebih dari 20 orang mengantri di depanku. Hidangan Lau Guan ini, aku tidak akan pulang sebelum bisa mencicipinya. Master Guan, di era yang serba cepat ini, apa sebenarnya rahasia kesuksesan Anda? Apakah karena kompetitor di seberang sana tidak kompeten? Aku sebenarnya ingin rendah hati, tapi kemampuanku tidak mengizinkannya. Hahaha. Sebenarnya tidak ada rahasia khusus dalam bisnis kuliner ini. Intinya hati nurani itu jauh lebih penting daripada logika. Pria tua kotor berbau asap, yang selama ini selalu kuremehkan, ternyata adalah pembawa keberuntungan yang sesungguhnya. Akulah yang telah mengusirnya dengan tanganku sendiri. Benar kata orang, penyesalan selalu datang terlambat. Dashan, sebagai manusia kita tidak boleh melupakan budi orang lain. Bagaimanapun juga Chunhua adalah mantan bosmu. Sekarang dia sedang mengalami kesulitan. Kita ini tetangga sekampung, selagi bisa membantu, bantulah dia. Lau Guan, maafkan kesalahanku yang dulu. Aku sekarang benar-benar sadar kalau aku salah. Pak Kepala Desa, tidak mudah bagi Bapak datang dari jauh begini. Mari masuk dan makanlah selagi hangat. Tapi soal urusan bisnis ini, Bapak tidak mengerti. Dulu saat dia mengusirku, dia sama sekali tidak menganggapku orang sekampung. Lau Guan, saat itu aku yang... Anggap saja aku mentraktir Pak Kepala Desa. Setelah selesai makan, aku akan menyuruh orang mengantar Bapak pulang.
Mengenai hal yang lain, tidak ada pembicaraan lagi. Lau Guan, dulu kakak yang tidak berpikiran panjang. Ini semua adalah kompensasi untukmu. Mari kita duduk dan bicarakan hal ini. Waktu dulu, saat dia memberiku sekotak apel busuk itu, kenapa dia tidak berpikir untuk memberiku kompensasi? Bawa semua barang ini, kembalikan semuanya, tanpa tersisa sepeser pun. Beritahu orang yang mengirimkan barang-barang ini. Aku, Guan Dashan, tidak kekurangan uang untuk membeli rokok dan alkohol ini. Jika dia ingin makan masakan Lu Hui ini, are dan bayarlah. Swang, barang-barang ini guruku tidak mau menerimanya. Kalau mau makan masakan ini silakan antre dan bayar. Selain itu lupakan saja. Guan Dashan, awas kamu, tunggu pembalasanku. Lau Guan, Xiang Manlou, aku sudah tidak sanggup lagi. Asalkan Anda bersedia kembali, atau Anda bersedia membelinya, harganya bisa kita bicarakan baik-baik. Bahkan, biarkan aku punya sedikit saham saja juga tidak apa-apa. Bos Wang, aku tidak butuh tokomu. Itu hanyalah tumpukan bahan kimia, cuma cangkang kosong yang fondasinya sudah hancur. Untuk apa aku mengambil alih? Untuk melunasi utangmu? Tapi itu adalah toko legendaris berusia 10 tahun. Asalkan Anda kembali, nama besar itu bisa dibangkitkan lagi. Nama besar itu tidak dibangun di atas bangunan, tapi dibangun di dalam hati orang-orang. Sejak saat kamu membuang panci berisi kuah kaldu legendaris milikku itu, Xiang Manlou sudah tiada. Guru, sepertinya ada orang yang sedang bertengkar di seberang sana. Bukankah itu Zhao Kai? Zhao Kai sudah keluar. Sepertinya dia sudah membayar denda. Dan berhasil bebas untuk sementara. Hal pertama yang dia lakukan saat keluar bukanlah introspeksi diri, tapi malah datang mencari Wang Chunhua untuk membuat perhitungan. Dasar kamu wanita gila. Kamu ingin melimpahkan semua kesalahan padaku. Jika bukan karena kamu serakah dan menyuruhku memangkas biaya, mana mungkin aku akan menggunakan bahan tambahan itu. Sekarang lihat hasilnya. Aku sudah hancur total. Bagaimana aku bisa bertahan di dunia kuliner ke depannya? Dasar kamu tidak berguna. Menurutku kamu hanyalah sampah lulusan luar negeri. Kemampuanmu sendiri yang tidak mumpuni, tapi malah merusak reputasiku. Sekarang menyalahkanku? Dulu siapa yang bilang bahwa teknologi bisa menggantikan keahlian tangan? Jangan banyak omong kosong. Andai saja kamu tidak menghalangi. Master Guan, dua orang di seberang itu benar-benar sudah hancur. Oh, itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Kita jangan mengurusi masalah orang lain. Mari nikmati makan dan minum kita saja. Guru, kedua orang di seberang mulai berkelahi. Cih, drama macam itu. Hanya mengotori mata saja kalau dilihat. Apa kamu pikir ini sudah berakhir? Masih ada seseorang yang belum aku beri pelajaran. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Berani sekali kamu memukulku? Kamu sudah gila. Kamu yang mendorongku duluan. Dasar penipu kamu. Cepat rekam cepat. Bukankah itu pemilik toko Xiang Manlou? Dan si lulusan luar negeri direktur itu? Master Guan, dua orang di depan itu benar-benar sudah tamat. Itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Kita jangan mencampuri urusan orang lain. Ayo kita nikmati hidangan ini sepuasnya. Hahaha. Gerakan ini sudah aku ulangi selama puluhan tahun. Setiap kalinya terasa seperti sedang menjalani sebuah ritual yang suci. Meski punya banyak uang, dan mempekerjakan 10 asisten dapur sekalipun, hal ini tetap harus aku lakukan sendiri. Ingatlah, kuah kaldu ini punya jiwa. Jika kamu mengabaikannya, dia juga akan mengabaikanmu. Tak peduli sesukses apapun kalian nantinya, keterampilan tangan ini tidak boleh hilang, dan rasa hormat dalam hati tidak boleh luntur. Uang bisa dicari, tapi hati nurani tidak boleh dijual. Guru, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Seandainya ada seseorang yang menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli resep rahasia Anda, Master Guan, coba Anda pikirkan, 100 cabang waralaba, makanan siap saji, dan pengiriman dari pabrik, setidaknya setahun hasilnya bisa meningkat 10 kali lipat. Makanan cepat saji? Waralaba? Lalu apa bedanya itu dengan lini produksi pabrik? Silakan Anda pergi. Master Guan, saya dari Yayasan Warisan Budaya Rasa Huaxia, penanggung jawabnya bermargalin. Keahlian Anda mengingatkan saya pada saat kecil, cita rasa masakan kakek saya. Jika Anda ingin bicara soal waralaba atau go public, maka silakan Anda pergi saja. Kedai saya ini kecil, tidak sanggup menampung tokoh besar seperti Anda. Bukan, Master Guan, Anda sudah salah paham. Kami bukan pemodal Ventura, kami tidak ingin mengubah model bisnis Anda, kami hanya ingin mendanai Anda untuk membangun studio seorang ahli, merekam keahlian ini secara sistematis, dan mewariskannya. Tuan Lin, boleh saja bekerja sama. Tapi saya punya satu prinsip, dan itu adalah syarat satu-satunya. Sama sekali tidak boleh melakukan produksi industri, sama sekali tidak boleh menggunakan pengawet. Kedai saya selamanya hanya menjual masakan segar yang baru diolah. Jika suatu hari kalian hanya mementingkan uang dan melanggar peraturan, saya berhak membatalkan kerjasama kita kapan saja. Master Guan, ini justru yang sedang kami cari. Saat ini ada terlalu banyak makanan cepat saji di pasar, terlalu sedikit orang yang mau melambat demi menjaga keahliannya. Hal yang ingin kami lindungi adalah sifat teguh yang Anda miliki. Saat itu, saya merasa beban di pundak saya menjadi semakin berat. Guan Sluwei bukan lagi sekadar warung pinggir jalan. Master,
Ini akan ditayangkan di tingkat nasional. Ini sebuah dokumenter kuliner. Katanya mereka mendengar rekomendasi dari pihak Tuan Lin dan khusus datang untuk meliput Anda. Biarkan saja mereka meliputnya. Master Guan, saat ini semua orang di luar sana hanya mementingkan efisiensi dan fokus pada produksi massal yang cepat. Mengapa Anda masih tetap bertahan dengan cara lama yang menghabiskan waktu dan tenaga ini? Sebenarnya apa rahasia Anda? Mana ada rahasia? Semuanya hanya soal ketulusan dalam memberi. Rela meluangkan waktu, rela menggunakan bahan terbaik, dan rela mencurahkan tenaga dalam kerja keras ini. Apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita? Yang terpenting adalah cita rasanya. Setelah menempuh perjalanan 3 jam naik kereta api cepat, saya sengaja datang ke sini untuk mengunjunginya. Kata-kata Master Guan tentang melepaskan, membuat mata saya berkaca-kaca. Guru, stoknya habis terjual lagi. Dahulu dia memiliki segalanya, memiliki pengrajin terbaik, memiliki reputasi terbaik, tapi karena ketamakan dan kesombongannya, dia menghancurkan itu semua dengan tangannya sendiri. Pemenangnya sudah ditentukan, tidak ada gunanya bicara lebih banyak lagi. Bos, ini spesifikasi yang paling tinggi loh. Baru dipakai 2 tahun, seharusnya masih bernilai $300.000, kan? Ibu, kondisi pasar saat ini sedang buruk. Lagi pula mobilmu ada pelanggaran lalu lintas yang belum diurus. Dan asuransinya juga sudah hampir habis. Harga pasnya, $180.000. Terserah mau dijual atau tidak. Seberi harga ini hanya karena melihat kamu yang butuh uang cepat. Baiklah, saya jual. Pintu ini menghabiskan $80.000 saat dipasang. Wang Chunhua, jangan harap kamu bisa lari. Kapan sebenarnya kamu akan mengembalikan $300.000 milikku? Hanya memindahkan barang rongsokan sebanyak ini? Saat kamu hidup mewah dulu, kenapa kamu tidak berpikir untuk melunasi utangmu? Dulu aku benci tokonya yang kecil dan bobrok itu. Baunya pun tidak enak. Sekarang, keadaan bahkan lebih buruk dari toko kecilnya itu. Guru, aku dengar kabar Wang Chunhua sudah menjual mobil dan rumahnya. Sekarang dia tinggal di ruang bawah tanah. Ibu, mohon maaf, posisi pemandu belanja kami syaratnya harus di bawah 45 tahun, lagi pula diperlukan pengalaman dalam bidang penjualan, coba Anda cari di tempat lain saja. Setelah keluar dari Xiangman Lou, aku baru menyadari bahwa selain memerintah dan memaki orang, aku tidak bisa apa-apa. Kamu bilang ini sudah bersih? Punya mata tidak? Kalian orang-orang rendah ini, selain melakukan pekerjaan kotor seperti ini, apalagi yang bisa kalian lakukan? Aku dengar dari rekan kerja yang kukenal dulu. Kakak Wang, ini sudah jam 1. Lewat 30 menit. Ini semua masih belum selesai dicuci. Pelanggan sedang menunggu meja kosong. Kamu ini sebenarnya bisa mencuci, tidak? Lihat minyak di sini. Kamu sebut ini sudah bersih. Dia sering dimaki oleh pengawas di sana. Pengawas itu 20 tahun lebih muda darinya, menunjuk hidungnya dan memakinya karena lamban. Serta tidak bisa mencuci dengan bersih. Sama seperti saat dia memaki orang lain dulu. Dia mencoba menyembunyikan tangannya di balik lengan baju, tapi aku tetap melihatnya. Siapa yang sangka, pemilik tangan ini, setengah tahun yang lalu masih berada di salon kecantikan, menggunakan kartu keanggotaan seharga puluhan ribu dolar, dan melakukan perawatan tangan yang paling mahal. Lihat apa kamu? Jika saja saat itu dia bisa menjaga hatinya, dan menghargai keahliannya, bagaimana mungkin dia akan terpuruk seperti sekarang ini? Guru, restoran masakan Sichuan di selatan kota menambah pesanan 1 gelombang lagi. Katanya bos mereka sudah mencicipi daging ungkep kita, dan ingin menjadikannya sebagai menu pembuka dingin. Baiklah, pesanan yang ini akan aku antar sendiri ke sana. Guru, restoran Sichuan itu, dengarnya Wang Chunhua sedang bekerja mencuci piring di sana. Bagaimana kalau saya saja yang menggantikan Anda mengantarnya? Mengirim barang, tetaplah mengirim barang. Wangi sekali. Daging ungkep buatan Master Guan ini, dari aromanya saja sudah tahu kalau ini teknik yang luar biasa. Aroma ini. Aroma yang sudah aku cium selama 10 tahun. Aku salah. Aku sungguh telah bersalah. Di dunia ini ada segala jenis obat, tapi tidak ada obat untuk penyesalan. Air matanya, hanya dia sendiri yang bisa menghapusnya. Atas dasar apa? Aku punya uang untuk membeli tiket. Atas dasar apa kalian melarangku naik kereta? Tuan, Anda adalah orang yang masuk daftar hitam kredit. Pengeluaran mewah Anda dibatasi, kereta cepat dan pesawat pun tidak boleh Anda naiki. Aku? Masuk daftar hitam? Anda pasti salah. Aku ini lulusan magister luar negeri. Tuan, sistem tidak mungkin melakukan kesalahan. Antrean berikutnya. Pindah ke tempat lain pasti bisa memulai semuanya dari awal. Pindah ke tempat lain pasti bisa memulai semuanya dari awal. Tuan Zhao, kami telah melakukan pemeriksaan latar belakang. Menggunakan bahan tambahan terlarang, terlibat konflik serius dengan rekan bisnis, dan ada kecurigaan pencurian formula rahasia. Toko kecil kami tidak sanggup menanggung risiko semacam itu. Ada beberapa noda yang selamanya terukir di catatan riwayat hidup. Aku ini lulusan luar negeri. Aku ini magister. Kalian menyuruhku mengerjakan hal semacam ini? Jangan banyak bicara, kerjalah dengan cekatan. Kalau ada satu baut lagi yang terlewat, gajimu akan kupotong setengah hari. Suatu saat nanti, aku pasti akan bangkit kembali. Apa yang terjadi? Apa mesinnya rusak? Lepaskan aku ini orang terpelajar. Ini salah paham. Pecat dia. Umumkan ke seluruh pabrik,
dan segera serahkan dia ke pihak berwenang? Pak Manajer, saya salah cuma sekali ini saja. Saya mohon jangan dilaporkan. Siapa yang bermain api akan terbakar sendiri. Ini semua kesalahanmu sendiri? Guru. Dengarnya Zhao Kai tertangkap mencuri di pabrik luar kota, dia sudah ditangkap, begitu juga dengan Wang Chunhua, dia sampai mencuci piring hingga tangannya lecet-lecet. Guru, apakah Anda merasa lega sekarang? Langit selalu melihat apa yang kita perbuat. Baik dalam berbisnis maupun menjalani hidup, kita harus selalu di jalan yang benar. Dan yang sesat mungkin bisa membuatmu berjaya sementara, tapi pada akhirnya pasti akan membuatmu membayar harganya berlipat ganda. Lau Guan keluar kamu. Guru, haruskah kita melapor ke polisi? Tidak perlu. Aku akan pergi melihat apa sebenarnya yang dia inginkan. Lau Guan, akhirnya kamu mau keluar juga. Ini ada 2 juta dolar. Aku tahu sekarang kamu sudah kaya, dan tidak butuh uang receh ini. Tapi ini sudah semua yang kupunya, bahkan setara dengan nyawaku. Apa yang ingin kamu beli? Membeli perubahanmu, membeli bantulah aku sekali saja. Ini uang untukmu, asalkan Anda mengizinkanku berinvestasi, meskipun Anda hanya memberiku 10% saham saja, izinkan aku memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Aku mohon kepadamu, Lau Guan, lihatlah hubungan kita yang sudah 10 tahun ini, ingatlah saat itu ketika aku memberimu sesuap nasi, tolonglah bantu aku. Sekarang aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Wang Chunhua, apa ingatanmu tidak terlalu baik? Hari itu, ketika kamu menyuruh Zhao Kai mengambil kuah rebusanku dan membuangnya ke selokan, aku sudah bilang kepadamu, hubungan kita, pada saat itu, kamu sendiri yang telah mengusirku. 2 juta dolar ini adalah tabungan terakhir untuk hari tuamu, kan? Bawa ini dan pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi. Jika Anda tidak setuju, aku tidak akan pergi. Wang Chunhua, apa kamu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Apa kamu pikir 2 juta dolar ini bisa membeli kembali hati nuranimu? Bisa membeli kembali kepercayaanku padamu? Penyakitmu itu bukan pada fisikmu. Guan Dashan, kamu benar-benar bajingan berhati dingin. Kamu akan mendapatkan balasannya. Kualat. Lihatlah siapa sebenarnya yang sedang terkena balasannya. Tutup pintunya. Guru, di luar masih hujan lebat. Apa dia masih di sana? Tutup. Kita sedang berbisnis, bukan sedang membuka rumah amal. Beberapa orang jahat tidak pantas dikasihani. Pintu ini tidak hanya menahan badai, tapi juga mengunci masa lalu yang selalu penurut dan terus ditindas sebagai Guan Dashan. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Guru Wang Chun sudah menghabiskan ratusan juta dolar, katanya para pria kekar yang tidak punya uang di luar sana juga sudah datang demi menghindari utang. Di dalamnya ada 2 juta dolar. Dia tidak pernah muncul lagi di kota ini untuk membayar utang. Benar juga, Guru. Kejadian di tempat Zhao Kai waktu itu, dia hampir saja tidak bisa bertahan. Lapak kecil ini sudah berubah menjadi toko seluas ratusan meter persegi. Murid pun yang tadinya hanya beberapa orang, kini menjadi puluhan. Master Guan, merek milik Anda, saat ini telah menjadi ikon kota ini. Selama Anda setuju untuk bermitra, 3 tahun akan ada 1000 toko. Makanan ungkep ini, jika dijauhkan dari kuali ini, jika dijauhkan dari itu, rasanya akan menjadi berbeda. Tidak perlu membahas masalah kemitraan ini lagi. Guru, mengapa Anda menatap saya? Apa ada sesuatu yang bagus? Keahlian bukanlah sekadar alat untuk mencari uang, melainkan metode untuk menenangkan hati. Itu bukan apa-apa. Papan nama gedung siang di seberang sana sudah lama diganti, berubah menjadi sebuah hotel ekspres. Orang-orang datang dan pergi silih berganti, sudah tidak ada lagi jejak dari masa lalu. Lihat pemandangan yang ramai di depan mata ini, dari seorang tua kotor yang dibenci, hingga menjadi Master Guan yang dihormati seperti sekarang, jalanan panjang yang telah kulalui ini, penuh dengan kepedihan dan rasa tidak adil, tapi lebih banyak berisi kegigihan. Guru, cobalah rasa masakan dari kuali ini. Rasanya pas. Xiaoli, hidup itu bagaikan kuah kaldu ini, harus dimasak perlahan. Jika waktunya sudah tepat, rasanya akan keluar dengan sendirinya. Hanya mengejar hasil instan, hanya akan menghasilkan air yang pahit. Guru, saya akan mengingatnya. Pergilah bekerja kembali. Inilah rasa dari sebuah waktu, dan juga hadiah dari bertambahnya usia. Aku tahu, suatu saat nanti meski aku sudah tiada, kuah kuali ini tetap ada, keahlian ini akan terus ada. Selama ada orang yang mau bersungguh-sungguh, maka dedikasi pengrajin itu tidak akan sirna.